Halo semuanya, hari ini kita masuk pertemuan ketiga praktikum kristalografi mineralogi. Pada praktikum ketiga ini, kita akan membahas mengenai sistem kristal ortorombik dan heksagonal. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu sistem kristal ortorombik, yang kedua, cara penggambaran sistem kristal ortorombik, ketiga, apa itu sistem kristal heksagonal, dan yang terakhir cara penggambaran sistem kristal heksagonal. Sistem kristal ortorombik. Sistem ortorombik memiliki ketentuan sumbu A sama dengan B sama dengan C. Sudut tiga sumbu saling tegak lurus. Cara menggambarnya, sudut antara garis A plus dengan B min sama dengan 30 derajat. Perbandingan antara sudutnya A banding B banding C sama dengan 1:4:6. Selanjutnya, ketentuan dalam penggambarannya tadi A banding B banding C adalah 1:4:6. Maka penggambarannya kita buat perbandingannya itu, misalnya kita mau A-nya itu dari 1 menjadi, kita mau gambarnya 4 cm untuk A-nya. Maka semua perbandingannya itu kita kalikan 4, jadi A banding B banding C sama dengan 4 dibanding 16 dibanding 24. Kita harus ingat lagi bahwa ketentuannya tadi sudut antara garis A min dengan B plus itu adalah 30 derajat. Jadi untuk penggambarannya kita lanjut saja. Pertama yang kita lakukan yaitu kita gambar taruh sebuah garis horizontal yang ada di tengah, kita taruh di tengah buku gambar kita. Lalu kita buat notasinya B plus dan B min. Selanjutnya, untuk kemudian di tengah garis horizontal itu kita taruh garis vertikal. Kemudian kita kasih notasi C plus dan C min. Selanjutnya, dari titik tengah ini kita letakkan busur kita di tengah, lalu kita tarik 30 derajat. Kemudian kita tarik garis, lalu kita beri notasi A plus dan A min. Selanjutnya, pada garis B kita berikan tanda, kan kita lihat bahwa B ini 16 cm panjangnya. Kita bagi 2 jadi 8 ke kiri dan 8 ke kanan. Lalu kita kasih tanda titik untuk menandakan 8 cm pada garis B. Kemudian kita lakukan hal yang sama di C, di mana C 24 cm. Kita bagi 2, 12 ke atas, lalu 12 ke bawah. Untuk A-nya juga kita lakukan hal yang sama. Di mana A 4 cm, kita bagi 2 jadi 2 cm, 2 cm. Kemudian pada setiap titik ini kita taruh busur, terus kita ukur 30 derajat, lalu kita tarik garis sepanjang garis A. Kemudian di titik ini juga, lalu di titik yang sini. Nah, jika sudah seperti ini, hal yang kita lakukan adalah kita hubungkan garis ini. Nah, lalu kemudian ini garis ini kita buat sepanjang B, yaitu 8 ke kiri dan 8 ke kanan dari titik-titiknya yang ada di A. Kemudian di sini juga dari setiap titik ini yang di tengah kita ukur 8 ke kiri dan 8 ke kanan di atas. Kemudian di bagian bawah juga semuanya sepanjang B. Lalu bagian pinggirnya kita satukan. Nih, kita satukan. Di atas juga kita satukan. Kemudian setelah itu, garis dari atas ke bawah ini titiknya kita satukan. Begini. Nah, kemudian yang sebelah sini, bagian pinggir, bagian tengahnya, kemudian yang sebelah satunya. Dah, jika sudah seperti ini, maka kita warnain bidangnya. Yang pertama, di bagian tengah, yang ada di bagian tengahnya bidangnya. Bidang pertama kita warnai, kemudian kita gambar bidang keduanya, lalu warnai juga bidang ketiganya.
kita buat warna bidangnya itu beda-beda untuk menandakan berapa banyak bidangnya. Kemudian inilah gambar dari sistem kristal ortorombik. Selanjutnya kita masuk sistem kristal heksagonal. Sistem heksagonal. Ketentuan sumbu A sama dengan B sama dengan D tidak sama dengan C. Sudut 3 sumbu membentuk 120 derajat dan sumbu keempat tegak lurus dengan ketiga sumbu tersebut. Cara menggambarnya, sudut garis A plus dengan garis B min sama dengan 17 derajat. Sementara sudut antara garis B plus dengan D min sama dengan 39 derajat. Perbandingan antar garisnya yaitu B banding D banding C 3:1:6. Ketentuan. Tadi perbandingan antar garisnya itu B banding D banding C sama dengan 3:1:6. Maka dalam penggambarannya, misal kita mau D-nya itu 4. Jadi kita kalikan 4 semuanya, jadinya B dibanding D dibanding C 12:4:24. Kita harus ingat bahwa sudut antara garis A plus dengan B min itu 17 derajat. Sedangkan sudut antara garis B plus dengan D min itu 39 derajat. Baiklah, kita langsung saja ke cara penggambarannya. Yang pertama kita lakukan sama seperti menggambar sistem kristal lainnya. Kita garis horizontal di tengah buku gambar kita, lalu berikan notasi B plus dan B min. Selanjutnya, di tengah garis horizontal itu kita tarik garis vertikal, kita beri notasi C plus dan C min. Kemudian, dari tengah-tengah ini, kita tarik 39 derajat dengan busur kita, lalu tarik garis. Kita tarik garis. Nah, kita beri notasi D plus dan D min. Selanjutnya, dari titik tengah tadi kita juga letakkan busur lagi, lalu kita ukur 17 derajat, lalu kita tarik garis, kita beri notasi A min dan A plus. Selanjutnya, untuk kita lihat lagi kayak tadi, di garis B kita tengok panjangnya adalah 12 cm, kita bagi 2, berarti 6 ke kiri, 6 ke kanan. Selanjutnya untuk C-nya juga 24 kita bagi 2, 12 ke atas, 12 ke bawah. Kemudian di titik D-nya yaitu 4, 2 cm, 2 cm. Untuk A-nya kita tidak perlu tandain berapa panjang yang mau kita pakai, karena untuk A ini nanti bakal menyesuaikan dia. Panjang yang kita gunakan di garis A ini bakal menyesuaikan. Oke, selanjutnya kita buat garis menghubungkan antara titik yang ada di B ke titik D, kemudian tegak lurus saja ke A karena A-nya menyesuaikan. Lalu dari A kita hubungkan ke B, ke titik B. Dari B plus kita hubungkan ke titik D plus. Kemudian kita tegak lurus saja ke A plus. Lalu ke titik yang ada di B min. Setelah itu, dari titik-titik ini kita tarik garis. Nih, sepanjang C. Jadi setiap titik itu kita ukur bagi 2. C-nya tadi 24, kita bagi 2. Setiap titik kita ukur 12 ke atas, 12 ke bawah. Kemudian di bagian atas, di semua titik-titiknya itu, semua garis, ujung garis kita hubungkan membentuk seperti yang ada di tengah. Membentuk heksagonal seperti di tengah, di bawah juga. Setelah itu, dari garis ini kita hubungkan ke sini melewati sumbu C, melewati garis C. Kemudian dari sini kita hubungkan ke sini, dari sini juga. Kemudian bagian tengahnya, kita lakukan hal yang sama di atas. Dia harus melewati bagian garis C. C-nya harus terletak di tengah. Selanjutnya pada bagian sini nih kita ukur
kita ukur dengan menggunakan penggaris. Misalnya kita ukur dari sini, dari titik ini, titik D min ke titik A min ini, misalnya kita dapat 3 cm. Terus 3 cm itu kita bagi 2, misalnya jadi 1,5. Lalu di titik 1,5 itu kita tarik garis. Nah, seperti ini kita ukur di pinggir sini, kita bagi 2. Misalnya dapat kita 2 cm, kita bagi 2, jadinya 1, terus kita tarik garis di tengah ini untuk membagi garis ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama di sebelah pinggir sini juga. Kemudian di bagian tengah. Selanjutnya setelah itu di setiap titik ini kita buat juga di bagian atas. Kita ukur juga seperti bagian atas. Ini antara ini ke sini kita hitung, terus kita bagi 2, lalu kita tarik garis. Berikutnya sebelah samping sini. Nah, di bagian bawah juga kita lakukan hal yang sama. Di bagian tengah, di bagian pinggir. Sudah. Kemudian dari setiap titik ini dan ini kita hubungkan ke titik atas dan maupun bawahnya. Yang bagian tengah kita hubungkan sepanjang B. Jadi kita hubungkan sepanjang B. Lalu berikutnya di bagian sini, di bagian belakang, semuanya yang di bagian tengah kita hubungkan ke atas. Dah. Jika sudah seperti ini, proses yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita warnai bidang-bidangnya. Pertama kita warnai bidang di bagian tengahnya. Kemudian lalu bagian selanjutnya kita lihat bidang-bidangnya agar nampak berapa jumlah bidang yang ada pada sistem kristal heksagonal ini. Dah, warnanya kita bedakan untuk menandakan bidang-bidangnya ya. Inilah gambar sistem kristal heksagonal. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar lewat WhatsApp grup atau melalui Classroom. Dan ini adalah tugas minggu depan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Baiklah, sekian praktikum kita pada pertemuan ketiga mengenai sistem kristal ortorombik dan heksagonal. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.